Lantai keramik rumah sakit itu dingin. Sedingin perasaanku saat melihat lelaki yang selama 5 tahun ini menjadi imamku, kini bersujud di kakiku. Air matanya membasahi ujung gamisku, isak tangisnya menggema di lorong VIP yang sunyi itu. Tolong Maya, tolong aku, tolong Siska, cuma kamu satu-satunya harapan kami. Golongan darah kalian sama, kecocokan jaringan kalian tinggi. Kalau kamu nggak mau donorin satu ginjalmu, Siska mati, Mai, adik angkatku mati. Bayu, suamiku, mengangkat wajahnya. Matanya bengkak, merah, dan penuh keputusasaan. Pemandangan itu merobek hatiku. Selama pernikahan kami, Bayu adalah sosok yang tegar. Dia adalah pengusaha properti yang tak pernah gentar menghadapi sengketa lahan atau preman tasar. Tapi hari ini, demi Siska, dia hancur lebur. Siska, nama itu sudah menjadi bagian dari rumah tangga kami sejak awal. Bayu memperkenalkannya sebagai adik angkat, putri dari panti asuhan tempat mendiang ibu Bayu sering berdonasi. Siska cantik, rapuh, dan selalu sakit-sakitan. Gagal ginjal kronis, kata Bayu. Selama ini, sebagian besar gaji Bayu memang habis untuk biaya cuci darah dan perawatan Siska di rumah sakit swasta terbaik. Aku tidak pernah protes. Sebagai istri yang diajarkan untuk taat dan berhati lembut, aku menganggap merawat Siska adalah bagian dari ibadahku. Mas, bangun. Aku mencoba menarik bahu Bayu. Jangan begini, malu dilihat suster. Aku nggak peduli harga diri, Mai. Aku cuma peduli nyawa Siska. Bayu mencengkeram tanganku erat, terlalu erat hingga terasa sakit. Dokter Evan bilang kondisi Siska kritis. Racun di tubuhnya sudah menyebar. Dia butuh transplantasi minggu ini juga. Donor dari bank organ belum ada yang cocok. Cuma kamu malaikat penolongnya. Aku menelan ludah. Rasa takut merayapi tengkukku. Operasi besar, mengangkat satu organ vital dari tubuhku. Aku membayangkan pisau bedah, darah, rasa sakit pasca operasi, dan risiko hidup dengan satu ginjal. Tapi Mas, aku takut, cicitku. Gimana kalau nanti aku kenapa-napa? Kita belum punya anak, Mas. Dokter bilang kehamilan dengan satu ginjal itu berisiko tinggi. Mendengar itu, tatapan Bayu berubah sekejap. Ada kilatan marah yang dia sembunyikan dengan cepat di balik topeng kesedihannya. Kamu lebih mentingin anak yang belum ada wujudnya daripada nyawa orang yang sudah di depan mata sekarat. Suara Bayu bergetar, menekan rasa bersalahku. Di mana hati nuranimu, Maya? Aku pikir kamu istri solehah. Aku pikir kamu mencintaiku. Kalau kamu mencintaiku, kamu pasti mau menyelamatkan orang yang kusayang. Kalimat itu seperti palu godam yang menghentam dadaku. Manipulasi itu bekerja dengan sempurna. Rasa bersalah langsung menyelimutiku. Aku merasa menjadi wanita jahat yang egois. Dokter Evan itu sahabatku dari SMA, Mai, bujuk Bayu lagi, suaranya melembut. Dia ahli bedah terbaik. Dia jamin kamu bakal aman. Bekas lukanya kecil, pemulihannya cepat. Aku janji, setelah ini aku akan turuti apapun mau kamu. Kita akan program bayu tabung, kita akan liburan ke Eropa, aku akan belikan rumah baru buat orang tuamu. Tolong Mai, demi aku. Aku menatap mata suamiku, mata yang dulu berjanji akan melindungiku di depan penghulu. Saat itu, aku tidak melihat kebohongan. Aku hanya melihat cinta yang putus asa seorang kakak pada adiknya. Betapa bodohnya aku, betapa naifnya cintaku. Dengan tangan gemetar, aku mengusap air mata di pipi Bayu. Baik Mas, aku mau. Bayu langsung memelukku erat. Alhamdulillah, terima kasih sayang, terima kasih. Kamu penyelamatku, kamu nyawaku. Malam itu juga, persiapan operasi dikebut. Rasanya aneh. Biasanya prosedur transplantasi membutuhkan proses administrasi dan konseling yang panjang, bisa berbulan-bulan. Tapi Dokter Evan, dokter yang menangani Siska sekaligus sahabat Bayu, memotong semua birokrasi itu.
Karena ini donor sukarela dari keluarga, istri, dan kondisi pasien gawat darurat, Cito, kita bisa percepat. Jelas Dr. Evan di ruang kerjanya yang mewah. Pria berkacamata itu tersenyum ramah, tapi senyumnya tidak pernah mencapai matanya. Tanda tangan di sini, Bu Maya, ini surat persetujuan tindakan medis dan surat pernyataan bahwa donor ini tanpa paksaan dan tanpa imbalan komersial. Aku menandatangani lembar demi lembar dokumen itu. Setiap goresan pena terasa seperti aku sedang menyerahkan sebagian jiwaku. Bayu berdiri di sampingku, memijat bahuku, terus membisikkan kata-kata manis yang membius logikaku. Besok pagi kita operasi ya, malam ini ibu puasa ya, saya sudah siapkan kamar VIP khusus untuk ibu dan Siska bersebelahan. Biar Bayu gampang jagain kalian berdua, kata Dr. Evan. Aku dipindahkan ke kamar rawat inap. Siska ada di kamar sebelah, terpisah oleh dinding tipis dan pintu penghubung connecting door. Sebelum tidur, aku sempat menengok Siska. Wanita itu terbaring lemah, wajahnya pucat, namun tetap terlihat cantik dengan bulu mata lentik hasil extension. Mbak Maya, Siska berbisik lemah meraih tanganku. Tangannya dingin. Makasih ya Mbak. Mbak baik banget. Siska nggak tahu harus balas pakai apa. Cepat sembuh ya sis, kataku tulus, biar Mas Bayu nggak sedih lagi. Siska tersenyum tipis. Ada sesuatu di matanya yang tidak bisa kubaca saat itu. Rasa kasihan atau justru rasa kemenangan? Mas Bayu memang beruntung punya istri sebaik Mbak, ralatnya cepat. Aku mengernyut sedikit, tapi mengabaikannya karena mengira dia sedang mengigau akibat obat. Aku kembali ke kamarku, berbaring di kasur rumah sakit yang keras, menatap langit-langit. Bayu bilang dia akan menemaniku, tapi dia lebih banyak menghabiskan waktu di kamar Siska dengan alasan menenangkan adiknya yang ketakutan. Tengah malam, aku terbangun karena haus. Tenggorokanku kering kerontang karena puasa praoperasi. Aku melihat jam dinding pukul 2 pagi. Operasi dijadwalkan jam 7 pagi. Bayu tidak ada di sofa penunggu kamarku. Pintu penghubung ke kamar Siska sedikit terbuka. Ada cahaya remang-remang dari sana. Aku berniat menutupnya agar cahaya itu tidak menggangguku tidur lagi, tapi langkahku terhenti saat mendengar suara tawa tertahan. Bukan suara tangis kesakitan, tapi suara tawa dan suara desahan nafas yang familiar. Jantungku berdetak kencang, firasat buruk yang selama ini kutepis mendadak menyeruak naik ke permukaan. Dengan kaki telanjang agar tidak bersuara, aku mendekat ke celah pintu itu. Apa yang kulihat dan kudengar selanjutnya menghancurkan duniaku dalam hitungan detik. Lebih sakit daripada pisau bedah manapun yang akan menyayat kulitku esok pagi. Kamar VIP itu temaram, hanya diterangi lampu tidur di sudut ruangan. Namun, cahaya itu cukup bagiku untuk melihat pemandangan yang membuat darahku mendidih hingga ke ubun-ubun. Di atas ranjang pasien itu, Siska tidak sedang sekarat. Dia duduk bersandar, memegang gelas wine di rumah sakit, sambil tertawa kecil. Wajahnya yang tadi sore pucat pasi, kini tampak segar dan merona. Dan di sampingnya, duduk di tepi ranjang sambil membelai rambut Siska, adalah suamiku, Bayu. Lelaki yang tadi sore bersujud mencuci kakiku dengan air matanya, kini sedang menciumi punggung tangan wanita lain dengan tatapan memuja. Dan di sampingnya, duduk di tepi ranjang sambil membelai rambut Siska, adalah suamiku, Bayu. Lelaki yang tadi sore bersujud mencuci kakiku dengan air matanya, kini sedang menciumi punggung tangan wanita lain dengan tatapan memuja. Sabar ya sayang, besok semuanya selesai, bisik Bayu. Suaranya terdengar jelas di keheningan malam. Aku takut mas, rengek Siska manja. Suaranya tidak lemah seperti tadi sore. Gimana kalau ginjalnya nggak cocok atau ada penolakan tubuh? Evan sudah atur semuanya. Ginjal Maya itu ginjal terbaik. Kamu tahu kan Maya hidup sehat? Nggak pernah minum alkohol, nggak ngerokok, makan dijaga. Ginjalnya bersih, beda sama ginjalmu yang rusak gara-gara Bayu terkekeh pelan, gara-gara gaya hidup pestamu dulu.
Siska memukul lengan Bayu manja. Ih, Mas Bayu jahat, kan aku nemenin klien-klien kamu minum juga demi bisnis kamu lancar. Aku membekap mulutku sendiri agar tidak menjerit. Kakiku lemas, aku harus berpegangan pada bingkai pintu agar tidak ambruk. Jadi, gagal ginjal itu bukan penyakit bawaan, itu akibat gaya hidup Siska, dan dia adalah wanita penghibur untuk klien bisnis Bayu. Tenang aja, lanjut Bayu. Besok setelah operasi, kamu bakal punya ginjal baru. Kamu bisa hidup normal lagi. Kita bisa jalan-jalan ke Paris tanpa harus mikirin jadwal cuci darah sialan itu. Terus istri kamu, tanya Siska, si Maya itu, dia gimana? Katanya Evan mau bikin skenario komplikasi. Napasku tercekat, jantungku serasa berhenti berdetak. Komplikasi? Terdengar suara pintu utama kamar Siska terbuka. Dokter Evan masuk dengan jas putihnya yang necis. Dia tidak terlihat seperti dokter yang akan melakukan operasi besar. Dia terlihat seperti konspirator. Loh, kok belum tidur? Besok operasi, sis, tegur Evan santai, lalu mengambil gelas wine dari tangan Siska dan meminumnya seteguk. Van, Siska nanya soal Maya, kata Evan. Evan tersenyum miring, senyum iblis. Aman bro, skenarionya rapi. Operasi transplantasi akan berjalan sukses. Ginjal pindah ke Siska. Tapi pasca operasi, Maya akan mengalami pendarahan hebat yang tidak terdeteksi. Atau mungkin infeksi nosokomial yang agresif. Kita lihat saja nanti di meja operasi mana yang lebih gampang direkayasa. Dia bakal mati? Tanya Siska. Ada nada ragu, tapi bukan sedih, lebih ke arah penasaran. Kemungkinan besar ya, jawab Evan dingin. Kalaupun dia selamat, dia akan cacat permanen. Ginjal yang tersisa sengaja akan sedikit kuci derai pembuluh darahnya. Dia bakal jadi pasien cuci darah seumur hidup, gantian sama kamu sis. Dan saat itu terjadi, Bayu punya alasan kuat untuk menceraikan istri yang sakit-sakitan dan membebani ekonomi. Bayu mengangguk setuju. Lagian, aku udah muak akting jadi suami soleh di depan dia. Dia terlalu polos, terlalu membosankan. Beda sama kamu, sis. Iya dong, aku kan model majalah dewasa pula. Tapi mas, harta warisan dia gimana? Itu bagian terbaiknya, Bayu menyeringai. Sebelum operasi tadi, dia udah tanda tangan surat kuasa pengelolaan aset kalau terjadi sesuatu sama dia saat operasi. Rumah warisan orang tuanya, ruko yang dia beli, semua bakal jatuh ke tanganku kalau dia lewat di meja operasi. Aku merasa ingin muntah. Dunia di sekelilingku berputar. Jadi ini semua jebakan. Ini bukan tentang kemanusiaan. Ini adalah pembunuhan berencana. Mereka ingin mengambil ginjalku, hartaku, dan kemudian nyawaku. Aku, Maya, wanita yang selalu membanggakan diri sebagai istri yang setia, ternyata hanyalah sapi perah yang siap disembelih. Cintaku dimanfaatkan, ketulusanku dijadikan senjata untuk membunuhku. Air mata yang tadinya mengalir karena sedih, kini kering seketika, digantikan oleh api yang membakar dada. Rasa sakit hati itu bertransformasi menjadi kebencian yang murni dan mengkristal. Aku mundur perlahan, sangat pelan, kembali ke ranjangku. Pikiranku berpacu, aku tidak bisa lari sekarang. Tas dan dompetku dibawa Bayu, ponselku ada di nakas, tapi baterainya tinggal sedikit. Kalau aku kabur sekarang, mereka akan mengejarku. Bayu akan memaksaku kembali dengan alasan aku histeris karena takut operasi. Tidak ada yang akan percaya padaku. Dokter Evan punya otoritas medis di sini. Aku butuh bukti. Aku mengambil ponselku, baterai 15%. Cukup, aku menyalakan fitur perekam suara. Dengan langkah mengendap-endap seperti pencuri di kamarku sendiri, aku kembali ke celah pintu itu. Aku merekam semuanya. Pengakuan Bayu tentang perselingkuhannya dengan Siska selama 3 tahun. Rencana Dr. Evan untuk menyuntikkan obat pengencer darah dosis tinggi ke infusku saat operasi agar pendarahan tidak berhenti. Tawa Siska yang mengejek betapa bodohnya aku mau mendonorkan ginjal gratis.
Ginjal gratis, Mas. Kalau beli di pasar gelap miliaran harganya. Istrimu itu emang aset berharga. Sayang, otaknya kosong, kata Siska diakhiri tawa cekikikan. Udah tidur, kata Bayu. Besok hari besar kita. Aku kembali ke kasurku setelah merekam 20 menit percakapan durjana itu. Tanganku gemetar hebat saat mengunggah file rekaman itu ke cloud storage penyimpanan awan dan mengirimkannya ke email kakak sepupuku yang seorang pengacara di Jakarta. Aku juga mengirim pesan singkat padanya. Mas Raka, tolong buka email sekarang. Kalau aku mati besok atau koma, penjarakan Bayu, Siska, dan Dr. Evan. Ini buktinya. Setelah pesan terkirim, aku menghapus riwayat chat dan mematikan ponsel. Aku berbaring, menarik selimut sampai dagu. Aku tidak tidur sedetik pun malam itu. Aku menatap langit-langit kamar dengan mata nyalang. Setiap detak jam dinding memompa keberanian baru ke dalam nadiku. Mereka menginginkan ginjalku? Baik, akan kuberikan pertunjukan yang tidak akan pernah mereka lupakan. Mereka pikir aku domba yang digiring ke pembantaian. Mereka salah. Aku adalah serigala yang menyamar menjadi domba. Dan besok, aku akan menggigit leher mereka satu persatu. Pukul 6 pagi, pintu kamarku terbuka. Suster masuk dengan wajah ceria, membawa baju operasi berwarna hijau. Selamat pagi Bu Maya, waktunya persiapan ya. Mandi dulu pakai sabun antiseptik ini, lalu ganti baju. Aku bangun dengan tenang, wajahku datar. Tidak ada lagi Maya yang cengeng dan penakut. Bayu masuk tak lama kemudian, wajahnya sudah kembali dipasang topeng suami siaga yang sedih. Sayang, gimana tidurnya? Nyenyak? Tanyanya sambil membelai kepalaku. Sentuhannya kini terasa menjijikkan, seperti dirayapi ulat bulu. Nyenyak, Mas. Mimpi indah sekali. Jawabku dengan senyum tipis. Mimpi tentang keadilan. Bayu mengernyit sedikit, tak paham. Baguslah, yuk siap-siap. Siska udah di ruang persiapan. Atu mandi, membersihkan diri seolah sedang menyucikan diri sebelum perang. Aku memakai baju operasi yang longgar itu. Suster memasang infus di tanganku. Aku membiarkannya. Jarum itu menusuk kulitku, tapi sakitnya tidak sebanding dengan luka di hatiku. Pukul 7 pagi. Aku didorong di atas berangkar menuju ruang operasi. Lorong rumah sakit terasa panjang dan dingin. Bayu berjalan di sampingku, menggenggam tanganku. Bismillah ya Mai, ingat, ini demi Siska, demi keluarga kita. Iya Mas, demi keluarga kita, tekanku pada kata terakhir. Kami sampai di ruang tunggu operasi, antar room. Siska sudah ada di sana, di berangkar sebelah. Dia sudah setengah sadar karena obat penenang pra-operasi. Dia menoleh padaku dan tersenyum miring saat Bayu tidak melihat. Dr. Evan muncul, memakai masker dan baju operasi lengkap. Matanya menatapku tajam. Siap Bu Maya, kita akan bius kotal ya, hitung mundur dari 10 nanti. Ahli anestesi mulai menyuntikkan sesuatu ke selang infusku. Tunggu, kataku tegas. Tangan ahli anestesi berhenti. Dr. Evan menatapku. Kenapa Bu? Rileks saja. Aku bangun, duduk tegak di atas berangkar. Aku mencabut selang infus di punggung tanganku dengan satu gerakan kasar. Darah muncrat sedikit, menetes ke baju operasi hijauku dan sprei putih. Maya, kamu ngapain? Teriak Bayu panik. Jangan gila, operasi tinggal 5 menit lagi. Dokter Evan maju, wajahnya terlihat gusar. Bu Maya, jangan histeris. Ini prosedur standar. Anda sudah tanda tangan persetujuan. Aku turun dari berangkar, berdiri tegak meskipun kepalaku sedikit pusing. Aku menatap mereka bertiga bergantian. Bayu yang panik, Evan yang marah, dan Siska yang mulai sadar dari pengaruh obatnya karena keributan itu. Saya membatalkan persetujuan itu, kataku lantang. Suaraku menggema di ruang persiapan yang steril itu. Gak bisa seenaknya gitu dong, bentak Bayu. Dia mencengkeram lenganku kasar. Siska butuh ginjal itu sekarang. Dokter udah siap semua. Kamu mau bunuh Siska, hah? Aku menatap mata Bayu, lalu meludah tepat di wajahnya. Cuy,
Hening, semua perawat dan staf medis di ruangan itu ternganga. Bayu mematung, menyekal ludah di pipinya dengan tak percaya. Yang mau membunuh itu kalian, desisku. Kamu, pelacurmu itu, dan dokter jagal ini. Wajah dokter Evan pucat pasi di balik maskernya. Bu Maya, jaga bicara Anda. Ini rumah sakit. Anda bisa saya tuntut pencemaran nama baik. Tuntut saja, Dok, tantangku. Biar sekalian saya putar rekaman percakapan kalian jam 2 pagi tadi di pengadilan. Rekaman tentang pendarahan hebat, tentang obat pengencer darah, tentang ginjal gratis. Mata Bayu membelalak, hampir keluar dari rongganya. Kak, kamu? Ya mas, aku dengar semuanya. Aku dengar Siska itu bukan adik angkatmu, tapi selingkuhanmu. Aku dengar ginjalnya rusak karena alkohol, bukan penyakit bawaan. Dan aku dengar rencana kalian untuk membunuhku di meja operasi ini. Aku berjalan mendekati Siska yang kini menatapku dengan horor. Ginjal ini, aku menepuk pinggang kananku, terlalu mahal untuk nyawamu yang murah itu, Siska. Ginjal ini suci, tidak pantas bersanding dengan darah kotor di tubuhmu. Siska mulai menangis histeris. Mas Bayu, aku sakit, tolong. Evan, lakukan sesuatu, suntik dia, bius dia paksa. Bayu berteriak pada Evan kehilangan akal sehatnya. Kita ambil ginjalnya sekarang, dia istriku, aku berhak. Itu ilegal, Pak, salah satu perawat senior yang sejak tadi mendengarkan dengan wajah ngeri. Perawat itu segera berdiri di depanku, melindungiku. Kalau Bapak memaksa, kami panggil keamanan. Dokter Evan mundur mengangkat tangan. Dia tahu karirnya di ujung tanduk. Bayu, stop. Kita nggak bisa maksa. Saksi banyak. Bangsat. Bayu menendang tong sampah medis hingga terguling. Dia menatapku dengan kebencian yang terlanjang. Kamu pikir kamu bisa lolos, Maya? Aset itu udah jadi milikku. Kamu udah tanda tangan. Aku tertawa. Tawa lepas yang melegakan. Oh, surat kuasa itu. Kakak sepupuku, Mas Raka, yang pengacara itu, sedang dalam perjalanan ke sini membawa polisi. Surat kuasa yang ditandatangani di bawah tekanan dan manipulasi medis itu batal demi hukum. Apalagi dengan bukti rekaman rencana pembunuhan berencana. Siap-siap aja, Mas. Bukan cuma aset yang hilang, tapi juga kebebasanmu. Aku merobek baju operasi di bagian bahu, berjalan keluar pintu dengan darah masih menetes dari tangan bekas infus. Minggir, kataku pada Evan yang menghalangi jalan. Maya, tolong. Bayu tiba-tiba berubah lagi, mencoba memelas saat sadar dia kalah. Dia berlutut lagi, persis seperti bab pertama. Siska beneran sekarat, Mai. Lepas dari masalah kita, tolong sisi kemanusiaan kamu. Aku berhenti di ambang pintu, menoleh ke belakang. Kemanusiaanku sudah mati, Mas. Kamu yang membunuhnya semalam. Biarkan Tuhan yang mengurus nyawa pelacurmu itu. Aku bukan Tuhan, dan aku jelas bukan lagi istrimu. Aku melangkah keluar dari ruang operasi, meninggalkan kekacauan, tangisan, dan kehancuran di belakangku. Udara koridor rumah sakit tak pernah terasa sesegar ini. 3 hari setelah insiden di ruang operasi, berita itu meledak. Bukan sekadar gosip, tapi berita nasional. Kakak sepupuku, Mas Raka, tidak main-main. Dia menyebarkan bukti rekaman itu dengan menyamarkan beberapa bagian sensitif ke media sosial sebelum polisi sempat menahannya sebagai barang bukti. Judul berita utama di mana-mana. Skandal medis, dokter dan pengusaha bersekongkol bunuh istri demi ginjal pelakor. Rumah sakit tempat Dr. Evan bekerja langsung memecatnya tidak hormat. Izin praktiknya dicabut permanen oleh IDI, Ikatan Dokter Indonesia, bahkan sebelum persidangan dimulai. Dia kini mendekam di tahanan Polda, menunggu sidang atas tuduhan percobaan pembunuhan berencana dan malpraktek. Wajah sombongnya yang dulu menghiasi seminar kedokteran, kini tertunduk lesu memakai baju oranye.
Bagaimana dengan Bayu? Kehancurannya lebih nikmat untuk disaksikan. Video Bayu yang berlutut memohon ginjal, lalu rekaman suaranya yang merencanakan kematianku, membuat semua klien propertinya membatalkan kontrak. Perusahaannya bangkrut dalam semalam. Para investor menarik dana, bank menyita aset-asetnya yang ternyata banyak digadaikan untuk membiayai gaya hidup mewah Siska. Keluarga besar Bayu yang selama ini memujanya sebagai orang sukses, kini membuang muka. Ibu Bayu bahkan pingsan dan masuk rumah sakit lain tentu saja, karena malu melihat wajah anaknya di TV sebagai penjahat. Dan Siska? Wanita malang itu. Tanpa ginjalku dan tanpa uang Bayu untuk cuci darah VIP, kondisinya merosot drastis. Rumah sakit mengusirnya karena tunggakan biaya yang tak terbayar. Dia dipindahkan ke bangsal kelas 3 di rumah sakit umum daerah. Aku mendengar kabar dari seorang teman, Siska meninggal dunia 2 minggu kemudian. Meninggal dalam kesepian, kesakitan, dan tubuh yang bengkak karena racun yang gagal disaring. Tidak ada pemakaman mewah, bahkan Bayu tidak bisa datang melihat jenazahnya karena sedang diperiksa intensif oleh polisi. Hari ini, aku duduk di balkon apartemen baruku, apartemen yang kubeli dengan uang hasil penjualan rumah lama, rumah neraka yang pernah kutinggali bersama Bayu. Aku sudah menggugat cerai dan memenangkan semua asetku kembali. Ponselku berdering, nomor tidak dikenal, tapi aku tahu itu nomor dari wartel, warung telekomunikasi di penjara. Bayu, ini sudah panggilan ke-50. Awalnya aku mengabaikannya, tapi kali ini aku ingin menutup buku sepenuhnya. Aku mengangkatnya. Halo, Maya. Suara Bayu terdengar serak, pecah, dan menyedihkan. Jauh berbeda dari suara angkuh di rekaman itu. Mai, tolong aku butuh pengacara. Raka nekan aku terus. Aku bisa kena pasal berlapis, Mai. Hukuman mati atau seumur hidup. Tolong cabut laporanmu. Aku suamimu, Mai. Ingat kenangan indah kita dulu. Aku menyesap teh hangatku, menikmati angin sore yang membelai wajah. Suamiku sudah mati, Mas. Dia mati bersama matinya hati nuraninya. Mai, Siska udah meninggal. Dia udah dapat hukumannya. Apa itu belum cukup buatmu? Kamu mau lihat aku mati juga di penjara? Di sini keras, Mai. Aku dipukuli tahanan lain setiap hari. Itu bukan urusanku, Mas. Jawabku datar. Kamu tahu apa yang lucu? Kemarin aku check up ke dokter lain. Ginjalku dua-duanya sehat, Mas. Sangat sehat. Mereka bekerja sempurna menyaring racun dari tubuhku. Sayangnya, kamu nggak punya organ untuk menyaring jahatnya hatimu. Maya, jangan tutup. Aku mohon, aku masih cinta kamu. Ginjal ini terlalu mahal untuk nyawamu, Mas. Begitu juga waktuku, terlalu mahal untuk mendengarkan rengekan pembunuh. Aku memutus sambungan telepon, lalu memblokir nomor itu. Aku berdiri, menatap pantulan diriku di kaca jendela. Ada bekas plester kecil di punggung tanganku, sisa infus yang kucabut paksa. Itu satu-satunya luka yang tersisa. Sisanya, aku utuh. Aku selamat. Dan aku menang. Aku tersenyum. Bukan senyum palsu untuk menyenangkan suami, tapi senyum wanita merdeka yang memiliki hidupnya sendiri sepenuhnya.